Saudaraku, ya baik, pagi ini kita bersyukur bahwa kita mempunyai kesempatan yang baru kembali untuk kita bisa beribadah bersama di tempat ini. Dan setelah khotbah ini nanti kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus untuk kita boleh mengingat akan kasih Tuhan, kasih yang berkorban di kayu salib, kasih yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Banyak bisa ditampilkan. Ya, baik, pagi hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk membuka Injil Matius. Injil Matius ya, pasal 7. Kita baca satu ayat saja pagi ini. Injil Matius pasal 7 ayat 12. Ya. Injil Matius pasal 7 ayat 12. Sudah dapat semuanya? Baik, sebelum kita membaca ayat ini, saudara-saudara, saya memberikan judul khotbah saya pagi ini adalah aturan emas atau golden rule. Ya, saya tidak tahu apakah saudara sudah pernah mendengar istilah ini, tapi istilah ini adalah sesuatu yang umum di dalam berbagai bidang ilmu. Ya, golden rule atau aturan emas. Aturan emas di sini maksudnya bukan kalau saudara jual beli emas aturannya kayak apa, bukan. Kenapa disebut aturan emas? Karena aturan ini sangat berharga. Ya, aturan ini harus dijunjung tinggi oleh manusia, bahkan di luar kekristenan. Aturan ini begitu diagungkan, saudara. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab juga memuat aturan ini lebih dulu daripada berbagai bidang ilmu lainnya, saudara. Aturan emas. Pertama-tama kita mau coba lihat apa itu golden rule atau aturan emas. Ya, di dalam ilmu psikologi, saudara, ya, yang berkaitan dengan pengetahuan tentang jiwa, golden rule atau aturan emas itu adalah suatu bentuk empati. Ya, saudara mengerti empati? Empati itu adalah apa ya? Satu perasaan yang dalam, yang sifatnya itu positif. Ya, suatu wujud pemikiran bahwa manusia memahami pikiran dan keinginan manusia lainnya. Itu empati, ya. Jadi empati ini adalah satu wujud saya mengerti Anda, ya. Saya memahami Anda, ya. Saya mengerti, ya, persoalan Anda. Saya mengerti kenapa Anda begini. Tentunya di dalam pengertian yang positif. Ya, ini tidak berlaku di dalam pengertian yang negatif. Misalnya seorang mencuri, lalu kita bisa, ya saya mengerti kenapa kamu mencuri. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi kita bisa memahami perasaan dan pikiran orang lain, ya, secara positif. Nah, secara filosofis ini biasa berbicara tentang pemahaman, ya. Aturan emas atau golden rule menumbuhkan suatu pandangan bahwa orang lain itu sama seperti saya, ya, atau diri saya sendiri, maka adalah bijaksana jika saya memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Ya, itu secara filosofis. Sekali lagi, golden rule secara filosofis itu menumbuhkan sebuah pandangan orang lain itu sama seperti saya, orang lain itu sama seperti diri saya sendiri, sehingga adalah bijaksana jika saya memperlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan, saudara-saudara. Ya,
Nah, di dalam bermasyarakat atau secara sosiologis, ya, kita semua bermasyarakat, punya tetangga, punya teman, punya rekan kerja, punya keluarga, ya, punya teman sesama jemaat dan sebagainya. Ini lingkungan sosial. Secara sosiologis, golden rules atau aturan emas adalah penyamaan, pengakuan, penghargaan akan kemanusiaan. Ya, aturan emas pada hakikatnya adalah suatu prinsip tidak mementingkan diri sendiri. Ya, altruisme, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois di dalam berbagai keadaan kita. Jadi hubungan kita satu dengan yang lain itu seharusnya diwarnai dengan sikap tidak mementingkan diri sendiri, saudara. Bagaimana saya berhubungan dengan tetangga saya, bagaimana saya berhubungan dengan rekan kerja saya, bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang di sekitar saya, maka saya seharusnya tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dalam aturan bermasyarakat, golden rules ini merupakan suatu prinsip kemurahan hati, suatu kehendak untuk memberikan hal-hal terbaik dan positif bagi orang lain. Ya, jadi kita tidak ingin orang lain jatuh. Ya, seperti iklan salah satu produk rokok, ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Bukan begitu. Dalam bermasyarakat, ya, kita tidak menginginkan sesuatu yang negatif itu terjadi kepada orang lain. Itulah aturan emas atau golden rules di dalam bermasyarakat yang berlaku di dalam tatanan kehidupan manusia, saudara-saudara. Nah, golden rules ini, saudara-saudara, itu dikenal di dalam banyak budaya. Ya. Dikenal di dalam begitu banyak budaya. Ya. Di dalam Zoroastrianisme, Konfusius, ya, di dalam literatur Buddha, literatur India kuno, bahkan literatur Yunani semenjak abad-abad awal atau bahkan sebelum abad-abad awal, literatur Yahudi dan sebagainya. Ada begitu banyak agama dan budaya yang memahami terkait golden rules. Jadi ini merupakan aturan yang sangat umum di dalam kehidupan atau peradaban umat manusia, sehingga adalah pantas supaya orang Kristen juga memahami terkait dengan golden rules atau aturan emas ini. Bagaimana kita memandang orang lain, ya, memahami pikiran-pikiran mereka, bagaimana kita bisa mengerti orang lain dalam bingkai yang positif, ya. Kita bisa menganggap orang lain adalah bagian dari diri kita, sehingga menghindarkan kita dari perilaku-perilaku yang egois, menghindarkan kita dari perilaku yang mementingkan diri sendiri. Namun sebagai ganti dari perilaku egois, kita memperlihatkan prinsip kemurahan hati, ya, prinsip mengasihi, dan memang semua ini tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Itu sebabnya pagi ini kita akan melihat prinsip golden rules atau aturan emas ini di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Ya, kalau saudara sudah dapat, kita akan membacanya. Saya mau memberikan semacam terjemahan yang juga dari LHI, terjemahan literal dan terjemahan saya sendiri. Saudara, dari Matius 7 ayat 12 ini. Kalau di Alkitab saudara, maka bunyi dari Matius 7 ayat 12 ini adalah seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki
supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara perhatikan, begitu agungnya ayat ini, tapi bukan berarti ayat ini lebih agung dari ayat lain, tetapi begitu agungnya sehingga perintah ini oleh Yesus disimpulkan sebagai perintah yang merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, luar biasa kan? Nah, di dalam terjemahan literal itu berarti diterjemahkan kata per kata dari bahasa aslinya. Maka ayat ini bisa berbunyi seperti ini. Dalam segala hal perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama. Perhatikan. Dalam segala hal perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama engkau ingin diperlakukan. Karena ada alasannya. Inilah intisari hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kalau bahasa saya terjemahkan singkat saja ayat ini. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, saudara-saudara, kalau kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, maka kita akan segera mendapatkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita bawa ke dalam bentuk praktis dalam hidup kita, pertanyaan-pertanyaan sederhana saya bisa ajukan. Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain? Coba dijawab, ya apa tidak? Ya, maka hormatilah orang lain. Itu aturan emas. Apakah Anda ingin dihargai orang lain? Ya atau tidak? Maka hargailah orang lain. Apakah Anda ingin dimengerti oleh orang lain? Ya, karena bukan hanya wanita saja yang ingin dimengerti. Seperti lagunya ada band, karena wanita ingin dimengerti, pria-pria juga pengen dimengerti. Betul nih ya? Apakah Anda ingin dimengerti oleh orang lain? Ya atau tidak? Tidak. Ya, maka mengertilah dengan orang lain. Itu aturan emas. Dan itu tidak semata-mata terdapat di luar sana. Walaupun tadi saya katakan itu di dalam kepercayaan Zoroastrianisme ada, Konfusiusisme ada, di Buddhisme ada, ya, di literatur Yunani kuno ada. Ya, Alkitab mengatur atau menampilkan aturan ini dengan jelas. Dalam segala hal perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama. Dan ini nuansanya positif, tidak ada nuansa negatif. Jangan nanti bilang saya ingin dipukuli orang lain, oleh karena itu saya pukuli orang lain. Bukan itu. Itu tidak masuk di dalam kategori atau pemahaman akan aturan emas ini. Sekali lagi saya katakan, ini aturan yang bersifat positif. Jangan nanti saudara salah mengerti.
Saya pengen dimaki-maki lalu saya maki-maki dulu orang lain. Bukan. Itu negatif namanya. Dan yang kedua yang perlu kita tahu di sini, ya, ini Alkitab menyajikan ini untuk membimbing orang-orang percaya. Ini bukan ajang balas dendam. Ini tidak dapat diterjemahkan seperti begini, saudara. Ya, kalau orang lain menyakiti saya, maka saya balas menyakiti. Bukan. Ayat ini tidak sedang berbicara seperti itu. Ayat ini bukan ayat untuk mengizinkan kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika seterumu haus, berilah dia minum. Jadi ayat ini bukan ayat yang membuka peluang. Kalau begitu, kalau dia membohongi saya, maka saya akan perlakukan dia dengan cara yang sama. Saya juga membohongi dia. Bukan. Ayat ini adalah suatu aturan emas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, agar orang-orang percaya dapat mempraktekkan seluruh intisari hukum Taurat, seluruh intisari kitab para nabi terkait dengan sesamanya manusia. Percuma kita tahu hukum Taurat dengan baik, atau tahu kitab para nabi, atau untuk zaman sekarang percuma kita memahami Alkitab dengan baik, tetapi kita gagal memperlakukan orang lain sebagaimana Yesus ingin kita memperlakukan mereka. Percuma. Makanya di salah satu bagian lain firman Allah ya ditulis seperti ini, jika kamu tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan, bagaimana mungkin engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya. Sehingga kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita, aturan emas di dalam Matius pasal 7 ayat 12 ini, yang pertama, ini semata-mata bersifat positif. Tidak ada nuansa negatif di sana. Yang kedua, ini adalah aturan yang diberikan Yesus untuk menumbuhkan kita sebagai orang-orang percaya. Jangan menuntut orang di luar kita untuk melakukan ini. Bukan. Jangan pernah menggunakan ayat ini kepada orang lain lalu berkata, firman Tuhan berkata, ya, apa saja yang kau ingin perbuat, apa saja yang kau inginkan orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah seperti itu. Karena engkau memaki-maki saya, berarti kau ingin dimaki-maki. Bukan. Itu silogisme yang salah. Ayat ini selalu bersubjek kepada kita. Kita, bukan orang lain. Apa saja yang saya ingin agar orang lain perbuat kepada saya, maka saya melakukannya kepada mereka. Dan ingat, tidak ada nuansa negatif dalam ayat ini. Nuansanya adalah nuansa yang positif. Kalau kembali kepada pendahuluan saya tadi, bisa kita tarik kembali. Apakah saya ingin dihargai oleh orang lain? Ya, maka hargailah orang lain. Itu guys, tindakan-tindakan praktis sekali. Saudara mau disuuzonin nggak sama orang lain? Mau nggak? Enggak kan? Maka jangan suuzon kepada orang lain. Itu tindakan praktis. Ya. Kalau saudara senang bercanda, jangan marah kalau orang lain bercanda sama saudara. Betul? Betul?
Itu harus betul-betul nempel di kepala kita. Karena percuma kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi gagal memperlakukan sesama kita dengan benar. Itu percuma. Tidak ada kasih yang menetap di dalamnya. Itu pentingnya saudara-saudara, pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggu, khotbah yang kita dengarkan setiap minggu, ya, itu tidak sekedar memenuhi otak kita dengan firman Allah, itu juga harus mempengaruhi perilaku kita. Percuma saudara-saudara kita mendengar khotbah-khotbah yang bombastis, penuh dengan kalimat-kalimat indah yang dikutip, tapi kita tidak bisa menghidupi. Nah, itu dia saudara. Penting sekali aturan emas yang diberikan oleh Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 12 ini. Oke, kita akan maju sedikit. Ya. Ada salah satu catatan di dalam sebuah catatan kuno atau manuskrip. Prinsip ini disajikan di dalam kalimat negatif. Ini kalimat negatif, beda dengan bentuk negatif. Kalimat negatif biasanya ada kata jangan, kata tidak. Itu kalimat negatif. Ya, dikatakan begini: apa yang engkau benci, maka jangan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Itulah itulah seluruh esensi. Tahu esensi ya? Esensi itu essence, intisari. Itulah seluruh essence kitab Taurat. Yang lain itu cuma tafsirannya saja. Kata sebuah manuskrip yang bernama Hillel the Elder itu dicatat. Jadi apa yang engkau benci, jangan lakukan kepada orang lain. Ini bentuk negatif. Kalau engkau tidak ingin, apa coba? Saudara, apa yang saudara benci dalam hidup ini? Saudara benci di apa? Didustai. Kalau engkau tidak ingin didustai, ini dalam kalimat negatif ya. Engkau tidak ingin didustai, maka jangan mendustai. Ya. Ini jelas. Ini aturan emas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kau tidak ingin dicurangi, tahu dicurangi? Tahu dicurangi? Siapa ini? Anak berbangsa. Kalau kau tidak ingin dicurangi, maka jangan mencurangi. Jelas itu. Kalau engkau tidak ingin direndahkan, maka jangan merendahkan. Kalau engkau tidak ingin diperlakukan dengan sewenang-wenang, maka jangan memperlakukan dengan sewenang-wenang. Saya ingat beberapa waktu lalu ini gereja kita senang nonton film, betul? Siapa yang dulu masih merasakan kita tiap sekali sebulan nonton film rohani? Masih dapat ya? Kita pernah menonton satu judul film, saya nggak salah tuh Flywheel, yang ceritanya itu tentang orang Kristen yang pengusaha mobil, masih ingat? Tapi orang Kristen ini curang, ya curang. Jadi dia dapat banyak untung gitu. Dia mendapatkan untung yang luar biasa. Termasuk pendetanya waktu itu membeli sebuah mobil bekas. Ya, membeli sebuah mobil bekas. Singkat cerita, jemaat ini juga berbuat curang kepada pendetanya. Ini bukan karena pendeta loh ya.
Jangan nanti dalam disuruh contohnya pendeta ya. Bukan, ini kebetulan di film itu memang pendetanya dicurangi sama si jemaat ini. Jemaat ini jual beli mobil bekas, pendetanya pengen beli mobil bekas karena tidak punya mobil, dicurangi sama si jemaat ini, saudara. Nanti saudara bisa nonton filmnya, saya punya filmnya. Tinggal saudara ganti ongkos DVD-nya aja saya beli. Dulu saya beli 100. Jadi waktu pendeta ini berdoa, saudara-saudara, ini saya tidak tahu memang sutradaranya tuh betul-betul di kejadian nyata, saya juga tidak tahu pasti. Jadi setelah pendeta ini ngambil mobil itu, ya, lalu si jemaat mendampingi, si pendeta ini karena bersyukur hatinya mendapatkan mobil ini yang dibelinya dengan dicurangi oleh si jemaat, maka pendeta ini berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan sekaligus ingin berdoa buat si jemaat yang sudah menjual mobil ini. Salah satu kalimat doanya ada yang masih ingat? Yang waktu itu kita tertawa semua, lupa ya? Dikatakan, Tuhan terima kasih, anakmu ini luar biasa, perlakukanlah dia sebagaimana dia telah memperlakukan hamba-Mu ini. Di dalam pikiran pendetanya itu positif. Pendetanya ini berdoa seperti itu karena dia telah merasa diperlakukan dengan baik. Dia sudah mendapatkan mobil walaupun dicurangi tanpa dia tahu kan, dan sebagainya. Dia ingin memberkati si jemaat ini, tetapi entah mengapa kalimatnya bunyinya seperti itu. Ya, perlakukanlah anakmu ini sebagaimana dia telah memperlakukan hamba-Mu ini. Tiba-tiba saudara, pendeta itu berdoa seperti itu. Si jemaat itu buka mata gini, dia kaget saudara. Nah, apa yang bisa kita dapat dari contoh ini? Sekali lagi saya tidak tahu apakah itu kisah nyata atau betul-betul hanya rekayasa seorang sutradara atau penulis skenario film. Tetapi kita bisa belajar di sana bahwa seringkali kita tidak bisa menerima sesuatu yang kita kerap kali lakukan orang lain. Kita nggak bisa terima itu ketika itu diberlakukan kepada kita. Betul? Nah, ini aturan emas yang disodorkan oleh Yesus. Di dalam Matius 7:12 secara jelas, apa yang kau benci, ini terjemahannya manuskrip Hillel the Elder, apa yang kau benci, jangan lakukan hal yang kau benci kepada orang lain. Terjemahan literalnya, dalam segala hal perlakukanlah orang lain dengan cara yang sama engkau ingin diperlakukan. Kenapa disebut aturan emas atau golden rule? Karena ini aturan yang luar biasa berdampak bagi hidup kita. Bahkan oleh Yesus sendiri, kalau kita melakukan ini, Yesus berkata, engkau sedang melakukan seluruh Taurat dan seluruh kitab para nabi. Bayangkan saudara, sampai Yesus menyamakan seperti itu. Kalau engkau berhasil melakukan ini, kalau engkau bisa memperlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan dalam pengertian yang positif, maka engkau sedang melakukan seluruh Taurat dan seluruh kitab para nabi. Gak main-main gitu saudara, betapa pentingnya aturan ini untuk kita pahami. Penting untuk kita tempelkan di pikiran kita. Penting untuk kita jaga di hati kita aturan-aturan seperti ini. Kalau engkau ingin dihargai, hargailah orang lain. Kalau engkau ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kalau engkau ingin dianggap ada, maka anggaplah orang lain ada. Kalau engkau ingin bernilai, maka berikan juga nilai kepada orang lain. Semuanya dalam bentuk positif. Ayat ini tidak menyediakan ruang negatif seperti yang saya bilang.
Kalau engkau ingin ditampar, kata tampar dulu orang lain supaya saya ditampar. Bukan. Tidak ada itu dalam ayat. Ayat ini semata-mata menuntut kehidupan orang percaya untuk bisa memperlakukan sesamanya manusia seperti dia diperlakukan. Dan kita tahu bahwa Yesus suatu kali mengutip perjanjian lama dan menjadikan ayat ini di dalam kalimat yang lain menjadi hukum yang kedua yang terutama, betul? Di dalam Matius pasal 20. Apa hukum pertama kata orang Farisi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, bayangkan, Yesus mengatakan hukum itu sama dengan hukum pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi aturan emas atau golden rule ini itu bertaburan di banyak ayat yang kita. Saudara, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bentuk kalimat negatif dari aturan ini. Ya. Jadi di dalam diri kehidupan orang Kristen sebenarnya tidak tersedia ruang. Tidak ada tersedia ruang untuk kita memperlakukan orang lain siapapun itu dengan cara yang salah. Sekali lagi saya katakan, percuma kalau kita mengikut Yesus setia, tetapi kita memperlakukan orang lain dengan cara yang salah. Sekali lagi, ini tidak bicara kalau orang berbuat salah ya kita biarkan saja. Bukan itu. Isunya bukan itu di sini. Isu besarnya di sini adalah bagaimana saya memandang orang lain seperti saya memandang diri saya sendiri. Itu isunya. Tidak di isu besar ini muncul tindakan-tindakan yang proper, yang layak. Ya. Bagaimana saya menganggap diri orang lain itu sama seperti diri saya. Tadi saya singgung di awal, di dalam ilmu bermasyarakat atau sosiologi, aturan ini ada. Bagaimana saya mengembangkan sikap altruisme. Altruisme itu adalah sikap yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Itu di dalam ilmu sosiologi sudah ada. Tadi juga sudah kita bahas di dalam ilmu filsafatnya, menumbuhkan wawasan bahwa saya adalah dia, dia adalah saya. Sehingga adalah bijaksana kita memperlakukan orang lain dengan cara yang benar. Kenapa ini penting buat kita saudara? Masih banyak orang Kristen yang egois. Banyak. Dari kalimat-kalimatnya dia bicara, kita bisa menilai orang ini egois. Coba lihat orang yang bermasalah, misalnya sedang bertengkar. Kalau kita ajak dia ngomong, ini umumnya, misalnya si A sama si B bertengkar, lalu kita datang ngobrol sama si A, gimana kejadiannya? Ini umumnya. Biasanya si A ini menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan si B? Pengalaman semua kan, sama kayak saya juga. Pengalaman kita sama. Betul? Menyalahkan si, lalu kita datang kepada si B. Ya kan? Gimana Pak B? Biasanya si B ini menyalahkan dirinya sendiri atau menyalahkan si A? Menyalahkan si A. Masih jarang, saya berani katakan ini masih jarang. Bukan tidak ada, tapi jarang. Orang yang dengan spontan, dengan kesadaran penuh, kalau dia salah dia mengaku salah, itu masih jarang. Ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya, ada tapi tidak banyak.
Nah, aturan emas ini mengatur hidup kita sebagai orang-orang percaya untuk tidak bersikap seperti itu. Kalau Anda salah, mengakulah salah, betul? Iya kan? Makanya jangan suka bikin salah supaya jangan sering ngaku salah. Kalau kita sering bikin salah, ya harus kita sering ngaku salah. Mau bagaimana? Itu pentingnya kita menghidupi firman Allah. Ya, dan ayat ini terlalu praktis buat kita, terlalu simpel. Saya ingin dihargai, saya harus menghargai. Saya tidak ingin dicurangi, saya jangan mencurangi orang lain. Saya tidak ingin dibohongi, saya jangan membohongi orang lain. Saya tidak mau disuuzoni, jangan suuzon sama orang lain. Saya tidak mau apa lagi? Banyak, praktis sekali. Ya. Alkitab menyajikan ayat ini dalam kalimat yang positif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itu kalimat yang positif. Dapat kita maknai sebagai anjuran untuk menciptakan inisiatif yang positif pula. Orang percaya seharusnya berkeinginan positif untuk memperlakukan orang lain secara positif pula. Itu maknanya. Tidak ada ruang negatif dalam ayat. Selanjutnya, ayat ini adalah sebuah dorongan supaya saya mampu memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Apa ukuran sangat baik di sini? Sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Itu ukuran yang sangat baik. Tidak ada ukuran ilmu di dunia ini. Sosiologis baik tapi masih punya kelemahan. Filsafat baik tetap punya kelemahan. Ilmu-ilmu bidang pengetahuan lain baik tapi tetap ada kelemahan. Yang terbaik adalah sesuai dengan prinsip firman Allah. Itu dia. Jadi mari kita memperlakukan orang lain sesuai dengan prinsip firman Allah. Di dalam nuansa yang negatif, misal terkait konsistensi moral kita, jangan mengkritik apa yang diperbuat orang lain kepada Anda, sementara Anda sendiri gemar melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ini senada dengan yang dituliskan di dalam manuskrip Hillel the Elder tadi. Apa yang kau benci, jangan lakukan pada orang lain. Bukankah ini sering terjadi dalam diri kita? Kita sering mengkritik orang lain terkait sesuatu yang kita sendiri gemar melakukannya. Makanya di kitab Yakobus itu ada awasan terhadap guru. Guru di sini bukan guru SD, SMP, SMA. Guru di sini adalah orang yang biasa memberikan nasihat, mengajar di dalam segala hal. Yakobus bilang, janganlah banyak di antara kamu yang ingin menjadi guru. Terkait apa itu saudara? Terkait tidak konsistennya lidah kita, betul? Berapa kali saudara bisa temukan orang pintar menasihati? Siapa yang pintar menasihati? Saya aja ya, ada juga satu ibu pintar menasihati. Tapi nggak pintar menasihati. Kamu harus begini, kamu harus sabar. Orang sabar itu subur. Ya kita nasihati. Begitu kita yang mengalami, bukan kamu sih yang mengalami. Terus nasihat Anda yang kemarin namanya si Budi itu apa? Ya kan? Ini namanya inkonsistensi, saudara. Tidak konsisten. Masih banyak orang di
dunia ini memang bukan sekedar orang Kristen, tapi karena kita orang Kristen, kita bicara orang Kristen saja, bukan usah bicara orang lain. Masih banyak orang Kristen yang seperti itu, saudara. Pandai menasehati, pandai memberikan masukan. Begitu dia yang terkena persoalan yang sama, dia seperti kehilangan akal. Bahkan tidak menerima ketika dinasehati dengan cara yang sama dia pernah menasehati orang lain. Ini perlu kita pikirkan dan renungkan baik-baik. Karena ini aturan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah mengkritik sesuatu kalau Anda sendiri masih gemar melakukan apa yang Anda kritik, walaupun diam-diam tidak ada orang yang tahu. Ya, saya harap kita bisa menikmati khotbah ini, karena saya tidak melihat secuplik senyum pun dari saudara. Apakah memang karena begitu memperhatikan atau karena penutup mulutnya tidak memperlihatkan senyum? Ya, saya harap karena ada masker ya, jadi senyumnya nggak kelihatan. Ya, nggak pakai masker banyak. Nah, terakhir saudara. Oh, haleluya. Apa yang membuat aturan emas atau golden rule di dalam Matius 7:12 ini menjadi sangat kuat? Ada 3 hal. Yang pertama, di dalam teks aslinya kata kerja di sini ditulis dalam bentuk present tense, artinya harus selalu kita lakukan. Jadi ini adalah aturan yang tidak boleh lepas dari diri kita. Ini harus selalu kita lakukan. Setiap saat kita harus ingat, kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Itu harus selalu kita ingat. Tentu saja di dalam bentuk yang positif dan dengan tujuan yang positif. Ada kata segala hal atau segala sesuatu. Tidak ada perkecualian. Tadi saya sudah singgung, bahkan terhadap musuh ada perintah kasihilah musuh. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang kamu inginkan agar orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Frase ini menekankan kewajiban agar setiap orang percaya hidup dengan prinsip ini. Ya. Dan terakhir sekali, apa motivasi buat kita dari ayat ini? Yang pertama, mari kita jadikan Matius 7:12 ini menjadi tuntunan kita dalam memperlakukan orang lain. Sekali lagi, harus dalam pemahaman yang positif. Jangan tuntut orang lain untuk menggenapi ayat ini. Tuntut diri Anda sendiri untuk menggenapi ayat ini. Sekali lagi saya ambil contoh tadi sudah saya. Kalau orang lain misalnya menyakiti saudara, jangan kutip ayat ini untuk membalas menyakiti, jangan. Ayat ini bukan untuk itu. Nah, jangan bilang karena kamu ingin diperlakukan seperti itu, kamu menyakiti saya, berarti kamu ingin disakiti. Ini ayatnya, keliru. Ayat ini adalah tuntunan bagi kita. Saya adalah subjek. Saya memperlakukan orang lain. Amin. Anda adalah subjeknya. Anda memperlakukan orang lain. Jangan tuntut orang lain menggenapi ayat ini. Tuntutlah diri Anda sendiri. Sebagai orang percaya diharapkan agar kita memperlakukan orang lain dengan benar, sesuai dengan prinsip firman Allah. Dengan demikian, kita sedang menggenapi seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan memberkati. Selamat pagi.